yang saya khawatirkan gitu ya, pertemuan dengan Presiden Israel dan kemudian menjadi bahasan hari ini di tengah-tengah masyarakat, saya sangat khawatir ini adalah bagian dari agenda intelijen pemerintah gitu, karena kebetulan sekali gitu ya, sebulan yang lalu atau sekitar 8 Juni 2024 saya membuat video kekhawatiran saya terhadap NU. Selamat malam semuanya. Di tengah gempuran Israel kepada Palestina dan Yaman, di tengah masifnya aksi boikot produk-produk Israel, dan di tengah masyarakat yang sangat-sangat sensitif dengan Israel dan apapun yang mengenai Israel, tiba-tiba 5 orang tokoh NU bertemu dan berfoto dengan Presiden Israel. Kok bisa gitu? Kenapa nggak nanti-nanti aja sih gitu ya? Nunggu ini isunya agak reda dulu misalkan gitu kan. Di tengah masyarakat yang sangat sensitif, tiba-tiba orang-orang NU, tokoh-tokoh NU foto sama Presiden Israel. Ini nggak masuk akal gitu, dan kemudian klarifikasi atau penjelasannya itu ternyata jauh lebih lucu dan juga sangat-sangat tidak masuk akal. Seperti misalkan Gus Yahya, ketua PBNU, itu kemudian menyampaikan permintaan maaf, katanya ya meskipun itu tidak dilakukan oleh beliau gitu ya, tapi sebagai ketua beliau meminta maaf atas tindakan 5 orang anggota NU atau tokoh-tokoh NU yang bertemu dengan Presiden Israel. Dan menurut Gus Yahya ini tidak ada koordinasi, tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Jadi pertemuan ini adalah pertemuan pribadi dan menjadi tanggung jawab pribadi. Mana bisa gitu. 5 orang tokoh NU ini kalau mereka bertemu atas nama pribadi, atas nama mereka sendiri-sendiri, tanpa embel-embel NU, tanpa embel-embel pengurus NU atau tokoh-tokoh NU, ya mana mungkin Presiden Israel mau ketemu mereka? Gak mungkin lah. Gak mungkin. Presiden Israel itu justru menemui 5 orang ini ya karena mereka adalah tokoh-tokoh NU. Emang itu tujuannya. Jadi nggak bisa kalau kemudian ini dianggap sebagai pertemuan pribadi atau tanggung jawab pribadi. Nggak bisa gitu. Orang-orang NU, tokoh-tokoh NU yang ketemu harusnya tahu betul soal ini. Dan saya hakul yakin, sangat yakin sekali bahwa mereka ini tahu bahwa mereka ketemu dengan Presiden Israel itu karena mereka adalah tokoh NU. Kalau mereka bukan pengurus atau tokoh NU, nggak bisa mereka itu. Jadi kalau dibilang ini tanggung jawab pribadi, ya kayaknya nggak bisa. Ini adalah tanggung jawab NU bersama gitu. Karena saya kalau ngelihat dari pertemuan 5 orang dan kemudian berfoto seperti itu jelas adalah pertemuan yang sangat-sangat terencana dan pastinya diketahui oleh semua orang. Sehingga saya lebih cocok dengan komentarnya Gus Ipul gitu ya. Pilihannya itu hanya 2 katanya. Mundur atau diberhentikan atau dipecat dari NU. Dan itu sudah sangat-sangat jelas sekali. Nggak ada pilihan lain gitu. Dan klarifikasi apapun setelah ini itu nggak membantu sama sekali, karena penjelasannya bahwa ini adalah kegiatan dialog lintas iman. Kita nggak peduli gitu ya, mau lintas iman, lintas planet, lintas apapun kita nggak peduli gitu ya. Yang kita peduli itu kalian berfoto dengan Presiden Israel. Jangankan berfoto dengan Presiden Israel gitu ya, orang mau makan di produk-produk yang dianggap punya afiliasi dengan Israel aja itu diserang sama orang-orang. Ini foto sama Presiden Israel. Bahwa kalian mau meneliti kehidupan Muslim di Israel, terserahlah. Kalian mau meneliti dimanapun terserah gitu ya, di Mars, di neraka, silakan. Gak ada urusan dengan kita gitu, dengan masyarakat Indonesia yang selama ini memang tidak pro dengan Israel gitu. Jadi untuk alasan apapun, klarifikasi dan cerita sedetail apapun itu gak akan bisa diterima. Dan yang menarik bagi saya sebenarnya PBNU, orang-orang PBNU hari ini gitu ya, seperti
tidak tahu menahu gitu ya, seperti mereka nggak terlibat sama sekali, nggak ngerti ada pertemuan ini. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan pertemuan tokoh NU dengan Presiden Israel, seolah-olah sama seperti kita yang berada di luar NU. Saya kok kalau dipikir-pikir gitu ya, mustahil rasanya gitu kan. Mustahil. 5 tokoh NU ini kan ada di beberapa tempat, tidak hanya di satu tempat gitu ya. Satunya di Banten, terus kemudian ada yang dari Jakarta dan sebagainya, di berbagai daerah gitu. Dan kemudian 5 orang ini berangkat bersama-sama gitu ya, dengan tujuan menuju Israel seperti yang disampaikan soal kegiatan dialog lintas iman, ke penelitian kehidupan muslim di Israel dan sebagainya itu. Saya kok nggak percaya sama sekali kalau kemudian keberangkatan mereka ini tidak diketahui oleh siapapun pengurus NU di Indonesia. Mustahil rasanya gitu. Sehingga kalau ributnya baru sekarang, setelah rame dibicarakan oleh netizen, dipertanyakan oleh banyak orang, rame setelah pertemuan itu terjadi. Ya menurut saya itu udah terlambat gitu. Seharusnya sejak awal, sejak ada rencana bahwa ada rencana pertemuan dengan Israel gitu ya, tokoh-tokoh NU mau datang ke Israel, sejak awal seharusnya rencana ini sudah ditolak atau ya dikritisi lah gitu ya, di tengah masyarakat yang sedang sangat sensitif terhadap Israel gitu. Apalagi Zainul Ma'arif, salah satu dari 5 orang tokoh yang bertemu dengan Presiden Israel ini, kemudian nampak tidak terima kalau dia dianggap pro dengan Israel. Katanya dalam sebuah berita dia bilang memang Israel itu biadab, tapi presidennya kan nggak mungkin saya pukuli. nggak ada yang minta Anda, nggak ada yang minta antum untuk mukulin Presiden Israel, nggak ada. Nggak bisa juga, nggak bisa begitu gitu kan. Itu juga bikin masalah baru kalau sampai Anda memukuli gitu ya. Kita nggak meminta itu kok. Kita hanya minta Anda nggak bertemu dengan Presiden Israel. Kita hanya minta kepekaan kalian untuk tidak foto bersama dengan Presiden Israel. Selesai. Nggak harus mukulin gitu. Cukup tidak berfoto saja, itu sebenarnya tidak akan menjadi masalah. Yang menjadi masalah kan ada jejak digitalnya. Kalian berfoto seolah-olah tidak ada masalah. Kalau memang ini adalah dalam rangka kegiatan soal apalah, diskusi apapun itu, mau bertemu silakan aja gitu. Tapi jangan sampai ada fotonya. Tapi ketika foto ini sudah nyebar di mana-mana, itu kan kemudian menjadi pertanyaan banyak orang. Ini sebenarnya tujuannya apa gitu ya. Jadi daripada berkilah seolah bahwa Israel itu memang biadab, tapi katanya tapi saya nggak bisa memukulin presidennya, itu mungkin lebih tepatnya gitu ya, Israel itu biadab tapi uangnya banyak. Itu lebih pas kayaknya gitu ya. Kalau kalian tanya kepada influencer sebelah yang suka bikin pembelaan terhadap Israel, ada teman saya yang begitu, itu banyak duitnya kan. Dan semua orang sudah tahu itu gitu. Ini sudah menjadi rahasia umum. Jadi kalau kemudian ini keberangkatan para tokoh NU ke Israel ini tanpa karena dukungan atau sponsor dari pihak-pihak Israel, itu ya nggak mungkin pertemuan ini terjadi. Nggak mungkin ini berangkat karena uang pribadi. Ya nggak mungkin. Jadi ini pasti ada sponsornya, dan memang ternyata diakui sponsornya itu dari iTrack katanya. Jadi 5 orang ini kemudian berangkat ke Israel dibayari, disponsori oleh iTrack. Jadi ya nggak tahu berapa sponsor yang dimaksud gitu ya, tapi ya nggak akan cuma tiket pesawat dan hotel nampaknya gitu, tapi lebih dari itu. Sehingga kalau ini hanya berdasarkan masalah uang gitu ya, katakanlah ini cuma dibayar terus kemudian berangkat ke sana bertemu dengan Presiden Israel, foto dan selesai begitu saja gitu ya. Kalau hanya ini yang menjadi kenyataannya, saya nggak terlalu khawatir. Ya, ini soal kesalahpahaman, 5 orang dipecat selesai gitu ya. Nggak akan ada masalah selanjutnya. Yang saya khawatirkan gitu ya, pertemuan dengan Presiden Israel dan kemudian menjadi bahasan hari ini di tengah-tengah masyarakat, saya sangat khawatir ini adalah bagian dari agenda intelijen pemerintah gitu, karena kebetulan sekali gitu ya, sebulan yang lalu atau sekitar 8 Juni 2024
saya membuat video kekhawatiran saya terhadap NU. Waktu itu ada 3 poin yang saya khawatirkan ketika NU menerima tambang, menerima izin tambang dari pemerintah. Dan 3 kekhawatiran atau 3 program pemerintah yang selama ini tidak terlaksana. Dan itu karena pemerintah ini sungkan atau tidak bisa berhadap-hadapan dengan NU. Itu kalau kemudian NU mendapatkan tambang, jangan-jangan 3 agenda besar ini akan kejadian atau akan dilaksanakan. Yang pertama adalah prostitusi atau tempat pulau untuk khusus prostitusi gitu ya, sehingga nantinya mungkin prostitusi itu akan dilegalkan dan dikelola secara profesional, dan ya akan ada pajak-pajak yang didapatkan oleh negara. Lalu kemudian yang kedua adalah kasino ya, karena sekarang ini masyarakat Indonesia kalau mau main judi itu harus ke Singapura atau Malaysia dan uangnya itu harus keluar ke sana gitu. Jadi ya sebaiknya dibuatkan satu pulau khusus untuk kasino gitu. Tapi ini tidak terlaksana gara-gara pemerintah masih tidak bisa untuk bernegosiasi atau berhadap-hadapan dengan NU. Dan yang ketiga adalah membuka hubungan atau komunikasi, hubungan diplomatik dengan Israel. Dan upaya-upaya ini sudah sebenarnya dilakukan ketika Piala Dunia U20 gitu ya, yang kemudian dibatalkan atau ditolak oleh PDI Perjuangan dan Pak Ganjar waktu itu. Itu seharusnya seandainya tidak ada penolakan-penolakan ini gitu ya, maka ketika itu terjadi, ada bendera Israel dinyanyikan dan orang-orang nampak tidak masalah. Masyarakat Indonesia nantinya ketika nampak tidak masalah dengan Israel gitu ya, ketika bertanding di Indonesia dan tidak ada penolakan atau apapun itu kemudian akan membuat masyarakat kita jadi lebih terbiasa untuk menerima Israel. Nah, sekali lagi, hubungan diplomatik atau komunikasi kemungkinan untuk hubungan Indonesia dengan Israel itu tidak terjadi atau tidak dilaksanakan karena masih takut atau sungkan, enggan berhadapan-hadapan dengan NU, antara pemerintah dengan NU. Sehingga kalau sekarang kemudian kejadian persis sama seperti kekhawatiran saya bulan lalu, saya sangat khawatir jangan-jangan ini adalah bagian dari agenda intelijen pemerintah yang sengaja untuk kemudian membuat isu semacam ini dan masyarakat dipaksa dalam tanda kutip untuk bisa menerima soal Israel gitu ya, sama seperti negara-negara lain. Ya, kita harapkan semoga bukan bagian dari agenda-agenda intelijen. Semoga ini hanya kesalahan atau hanya masalah faktor uang yang didapatkan atau yang menjadi sponsor dari 5 orang tokoh NU yang berangkat ke sana. Semoga hanya sampai di sana, bukan bagian dari agenda intelijen untuk membiasakan masyarakat menerima Israel sebagai sebuah negara. Semoga bukan itu. Tapi apapun itu kita lihat dalam beberapa bulan selanjutnya. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.